Perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Perekonomian tiga sektor disebut perekonomian tertutup karena tidak ada kegiatan ekspor dan impor, tetapi sudah ada campur tangan pemerintah dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Apa sih rumah tangga konsumsi itu? Rumah tangga konsumsi adalah kelompok yang berperan sebagai konsumen barang dan jasa serta menyediakan faktor produksi bagi perusahaan. Gimana sih hubungan antara rumah tangga konsumsi dengan perusahaan? Perusahaan memproduksi dan menjual barang dan jasa serta memberikan gaji dan memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumsi. Bagaimana kaitannya dengan pemerintah? Pemerintah memungut pajak dan menggunakan pajak tersebut untuk menyediakan layanan publik, subsidi, dan pembelian barang dan jasa dari perusahaan. Peran agen ekonomi yang pertama ada RTK, rumah tangga konsumsi. Sektor rumah tangga konsumsi memiliki faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Rumah tangga konsumsi sebagai pemilik faktor produksi akan menjual faktor-faktor produksi tersebut kepada produsen dengan memperoleh kompensasi. Yang kedua ada RTP atau rumah tangga produksi, merupakan kelompok masyarakat yang kegiatannya menghasilkan dan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Kelompok rumah tangga produksi berperan dengan melakukan kegiatan-kegiatan pokok seperti memproduksi dan menjual barang-barang atau jasa-jasa, yakni sebagai pemasok atau supplier di pasar barang dan membayar pajak atas penjualan barang hasil produksinya. Yang ketiga yaitu RTN, rumah tangga negara atau pemerintahan. Dalam sistem demokrasi ekonomi di Indonesia, pemerintah memegang peran penting dalam kegiatan ekonomi yang ditunjukkan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Kebijakan pemerintah tersebut dalam rangka memakmurkan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang 1945. Kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah yaitu seperti menarik pajak langsung dan pajak tidak langsung dan membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintahan. Aliran sirkular pendapatan perekonomian tiga sektor. Rumah tangga konsumsi menyediakan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produksi. Kemudian, rumah tangga produksi memberi balas jasa atas faktor-faktor produksi yang diberikan oleh rumah tangga konsumsi berupa upah, gaji, sewa, bunga, ataupun laba. Rumah tangga produksi memproduksi barang dan jasa yang kemudian dibeli oleh rumah tangga konsumsi. Ini akan menjadi pendapatan bagi rumah tangga produksi. Selanjutnya, pemerintah. Pemerintah menerima pendapatan dari pajak yang dibayar oleh rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi. Lalu pemerintah akan membelanjakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi dan memberi pelayanan kepada rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Selanjutnya yaitu mengenai keseimbangan perekonomian tiga sektor. Keseimbangan terjadi ketika kondisi yang pertama penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat diasumsikan dengan rumus Y sama dengan AE atau Y sama dengan C ditambah I ditambah G, di mana Y merupakan penawaran agregat atau pendapatan nasional yang jumlahnya harus sama dengan AE atau pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat ini terdiri dari jumlah konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, dan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya yang kedua yakni suntikan sama dengan bocoran dengan rumus Y sama dengan C ditambah S ditambah T karena pendapatan rumah tangga digunakan untuk konsumsi, tabungan, dan membayar pajak, sehingga berlaku kesamaan C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T. Apabila C dikurang tiap ruas maka hasilnya I ditambah G sama dengan S ditambah T, sehingga dapat disimpulkan dalam perekonomian tiga sektor tercapai keseimbangan dalam kondisi Y sama dengan penjumlahan dari C, I, dan G, dan I ditambah G sama dengan S ditambah T. Lalu di sini terdapat tabel keseimbangan perekonomian tiga sektor, di mana untuk kondisi ekspansi pengeluaran agregat lebih besar dari pendapatan nasional, sedangkan untuk kondisi kontraksi pengeluaran agregat lebih kecil dari pendapatan nasional. Dan yang utama yaitu dalam keadaan seimbang. Keseimbangan terjadi ketika pendapatan nasional atau Y sama dengan pengeluaran agregat, di mana pengeluaran agregat didapat dari total jumlah konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Perhitungan pendapatan nasional keseimbangan. Diketahui dalam soal fungsi konsumsi sama dengan 85 plus 0,75 YD, fungsi saving sama dengan min 85 plus 0,25 YD, investasi sebesar 100, pajak sebesar 20% dari pendapatan nasional, dan pengeluaran pemerintah sebesar 80. Lalu ditanyakan, berapa keseimbangan pendapatan nasional pendekatan pengeluaran, dan berapa keseimbangan pendapatan nasional pendekatan suntikan sama dengan bocoran. Dalam menyelesaikan soal pertama dengan pertanyaan, berapa keseimbangan pendapatan nasional pendekatan pengeluaran, dapat dikerjakan dengan rumus
rumus Y sama dengan C plus I plus G. Dalam soal diketahui fungsi konsumsi masih dalam bentuk perekonomian dua sektor. Oleh karena itu, dalam perekonomian tiga sektor, kita perlu mengubah YD menjadi fungsi Y. Dalam perekonomian tiga sektor, YD diperoleh dari pengurangan pendapatan dengan pajak. Secara matematis dapat dituliskan YD sama dengan Y dikurangi T. Kemudian kita memasukkan informasi yang diketahui dari soal pada rumus. Lalu kita perlu mengoperasikan dengan operasi matematika seperti biasanya sehingga diperoleh keseimbangan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran sebesar 662,5. Pada soal kedua dengan pertanyaan berapa keseimbangan pendapatan nasional pendekatan suntikan sama dengan bocoran? Nah, pertama kita perlu mengetahui bahwa suntikan itu sama dengan bocoran. Suntikan sendiri diperoleh dari penjumlahan konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan bocoran diperoleh dari penjumlahan konsumsi, saving, dan juga pajak. Lalu, pada kedua sisi dikurangkan dengan C, sehingga diperoleh persamaan I plus G sama dengan S plus T. Kemudian, untuk menyelesaikan soal yang kedua, kita perlu memasukkan informasi dari soal pada persamaan yang telah kita temukan tadi, yaitu I plus G sama dengan S plus T. Lalu kita mengoperasikan seperti operasi matematika pada umumnya dan diperoleh pendapatan nasional keseimbangan dengan pendekatan suntikan bocoran sebesar 662,5. Setelah memahami contoh soal dan pembahasannya, selanjutnya kita akan membahas mengenai pergeseran kurva keseimbangan perekonomian tiga sektor. Sebelum itu, perlu kita mengetahui apa sih bedanya kurva kanan dengan yang kiri. Kedua kurva sama-sama hasil dari perhitungan contoh soal. Namun, kurva yang sebelah kiri adalah kurva perhitungan yang tidak melibatkan sektor pemerintah atau dua sektor. Kurva yang terlihat menunjukkan pergeseran titik keseimbangan atau equilibrium point yang disebabkan oleh kehadiran sektor pemerintah yang membentuk kurva keseimbangan tiga sektor. Pada kurva keseimbangan dua sektor secara agregat, kurva Y sama dengan C bergeser ke atas menjadi lebih tinggi karena penambahan komponen pajak atau tax dan pengeluaran pemerintah dalam kurva keseimbangan tiga sektor. Sedangkan secara suntikan sama dengan bocoran, kurva keseimbangan perekonomian tiga sektor terjadi penambahan komponen G dan T yang mencapai titik keseimbangan ketika I ditambah G sama dengan S ditambah T. Setelah kita mengetahui pengaruh kurva keseimbangan setelah adanya pemerintah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pergeseran kurva keseimbangan yang disebabkan oleh perubahan dari sektor pemerintah. Yang pertama, secara agregat, kenaikan pajak berdampak pada penurunan pendapatan nasional sehingga titik keseimbangan bergeser ke kiri, sedangkan kenaikan pengeluaran pemerintah berdampak pada peningkatan pendapatan nasional sehingga titik keseimbangan bergeser ke kanan. Yang kedua, secara suntikan dan bocoran. Perubahan pajak berdampak pada pergeseran kurva keseimbangan suntikan, sedangkan perubahan pengeluaran pemerintah berdampak pada pergeseran kurva keseimbangan bocoran. Lebih lengkapnya dapat kita lihat pada tabel hubungan perubahan pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian tiga sektor berikut.